Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, bertemu kembali bersama Miss Yuntik di kelas SD 3. Yap, teman-teman, hari ini adalah pembelajaran pertama kali kita dalam kondisi daring, ya. Tentunya di kelas yang baru, yaitu kelas SD 3. Miss Yuntik berharap teman-teman semakin semangat belajarnya, semakin pantang menyerah menghadapi berbagai tantangan kebaikan, dan tentunya semakin menghebat. Sepakat? Sepakat ya. Baik, pada kesempatan kali ini, Miss Yuntik ingin mengajak teman-teman berdiskusi tentang akhlak SD 3 selama 1 bulan ke depan. Akhlak kita apa ya selama 1 bulan ke depan? Akhlak kita adalah adil. Nah, untuk mengetahui lebih jelas apa itu tentang adil, yuk kita simak penjelasan video berikut ini. Teman-teman mendengarkan? Sudah siap ya? Baik, insya Allah dalam 1 bulan ke depan kita akan membahas tentang tema adil. Kita akan mencoba membedah apa saja sih yang dimaksud dengan akhlak adil. Tidak hanya itu, tapi kita juga akan mencari kisah-kisah dari zaman Rasulullah maupun para sahabat tentang kisah akhlak adil. Nah, untuk menjelaskan akhlak adil ini, Miss Yuntik mengambil dari buku Little Khalifah of the Earth yang merupakan buku kurikulum School of Universe. Adil dalam bahasa Arab artinya adil, yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Apakah adil itu? Adil adalah seimbang atau tidak memihak. Yang kedua, memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Tentu ya teman-teman, kalau ada pengurangan berarti kita bersifat tidak adil dan termasuk zalim. Yang ketiga, meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Jadi, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu sesuai dengan masalahnya, tanpa ada yang terzolimi. Dan yang keempat, adil itu adalah mengucapkan kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti kecuali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, berbohong pun itu menjadi sifat yang tidak adil juga loh. Seandainya kita berbohong untuk melindungi perbuatan buruk seseorang. Jangan sampai ya. Miss Yuntik yakin teman-teman SD 3 tidak seperti itu. Nah, contoh teladan Rasulullah pernah menyampaikan dari hadis riwayat Tabrani, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian memberi keputusan, maka hendaklah berlaku adil, dan apabila kalian berkata, hendaklah berkata yang baik, karena sesungguhnya Allah Maha Baik dan menyukai orang-orang yang baik. Masya Allah. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti sifat Allah, Allah yang Maha Baik, dan pasti Allah menyukai orang-orang yang baik. Jadi di sini semoga kita bisa bersifat adil ya teman-teman, dalam kondisi apapun, dalam kondisi enak maupun tidak enak ya. Nah, ini adalah contoh kondisi jika kita di lingkungan bersama teman-teman. Ya, contoh misalnya tentang berbagi ya. Kalau kita misalnya mau berbagi dengan teman dan kita memiliki sesuatu yang cukup untuk dibagi, tentu kita akan membaginya secara adil ya. Tapi adil itu juga tidak harus sama rata, kita lihat kondisinya. Bisa jadi kebutuhan kakak juga berbeda dengan kebutuhan adik. Maka bagaimana biar dikatakan adil?
maka kita harus melihat kondisinya. Nah, contoh di sini adalah contoh ketika berbagi makanan ya. Siapa yang masih suka berbagi ketika berada di sekolah? Insya Allah semuanya suka berbagi ya. Hanya saja karena sekarang sedang corona, jadi sementara berbaginya kita pending dulu. Adil berarti memastikan tidak ada pihak yang merasa terzolimi. Semua mendapat bagian sesuai kebutuhannya. Tahukah teman-teman, dalam ilmu fikih, akhlak adil merupakan syarat bagi orang yang akan bertindak sebagai saksi. Jadi, dalam saksi pernikahan, pencatatan hutang, dan perkara hukum. Masya Allah ya, kedudukan adil ini sangat tinggi. Untuk menjadi hakim, kita pun harus menjadi seseorang yang adil dulu. Orang yang pinter, sekolah tinggi, tapi kalau tidak adil, maka dia akan menjadi hakim yang zolim. Na'udzubillah min dzalik. Demikian juga dengan penguasa, teman-teman. Penguasa kalau di Indonesia bisa diartikan yang tertinggi presiden, gubernur, wali kota, atau kalau di SOU, kepala sekolah. Kalau di kelas, ketua kelas. Nah, ketua kelas juga harus adil ya. Jadi Masya Allah ya, sungguh menjadi pemimpin itu sangat berat. Karena pertanggungjawabannya itu besar ya. Adil juga sangat berperan dalam bidang waris, ilmu hadis, pernikahan, peradilan, dan kesaksian. Akhlak adil akan mengantarkan kita untuk bersama Allah di surga kelak, sedangkan kezoliman melahirkan kebinasaan semata. Nauzubillah, jangan sampai ya teman-teman. Nah, dari sedikit penjelasan sebelumnya, maka kita bisa belajar apa sih ciri-ciri orang yang adil itu. Yang pertama, terutama ketika kita di sekolah ya, dia adalah orang yang paling mau mengakui kesalahan yang diperbuat. Yang kedua, tidak ada niatan mencuri walaupun ada kesempatan dan niat. Yang ketiga, senantiasa menunjukkan sikap penantang terhadap keburukan dimanapun dia berada dan apapun kondisinya. Masya Allah. Yang keempat, mengikuti peraturan dalam permainan. Dan yang kelima, adil juga bisa diartikan dia selalu mentaati peraturan kelas. Semoga kita menjadi orang-orang yang adil ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana sikap kita dengan kondisi terjadinya wabah virus corona? Coba nanti di rumah teman-teman diskusikan dengan ayah dan bunda, bagaimana sih sifat akhlak adil itu ketika menghadapi wabah virus corona. Ini bukan tugas sih, ini hanya bentuk ajakan Miss Yuntik ke teman-teman untuk terbiasa mendiskusikan sesuatu bersama orang tua ya. Jadi tenang aja, jangan dibuat beban, oke? Baik teman-teman, sementara itu dulu ya tentang sifat akhlak adil. Insya Allah di pertemuan selanjutnya Miss Yuntik akan share tentang film contoh-contoh akhlak adil dari Rasulullah. Banyak sekali. Salah satunya cerita yang paling terkenal adalah ketika Nabi Muhammad menyelesaikan masalah penempatan Hajar Aswad. Beliau sangat bijaksana memutuskannya ya. Oke teman-teman, cukup untuk hari ini. Alhamdulillah, SD 3 selalu semangat sehat, solih, dan smart ya. Bagaimana teman-teman penjelasan tadi tentang sifat akhlak? Cukup mudah dipahami bukan? Insya Allah mudah ya. Miss Yuntik berharap video tadi tidak hanya sekedar menjadi teori yang kita lihat dan kita dengar, tetapi semoga bisa diaplikasikan oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita akan selalu menjadi orang-orang yang selalu dalam golongan orang-orang yang baik dan dekat dengan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Khususnya untuk Miss Yuntik dan semuanya. Baik, cukup untuk penjelasan sifat akhlak adil hari ini. Kita bertemu kembali pekan depan ya teman-teman. Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat. Tetap semangat, tetap sehat.
dan smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.